Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah filsafat agama yang beranggotakan Ahmad Satria Wibisono, Gilang Pramudias, Rizka Lutfia Syafitri, dan Rohma Kubro akan membahas tentang epistemologi pengetahuan dan kebenaran dalam filsafat dan agama. Disimak ya teman-teman. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang epistemologi, pengertian epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu dari cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang batas-batas pengetahuan, asal-usul pengetahuan, serta kriteria kebenaran. Oke, selanjutnya secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti pikiran, kata, atau teori. Dari etimologi tersebut, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi juga dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. J.F. Ferrier adalah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah epistemologi untuk membedakan dengan cabang filsafat yang lain, yaitu ontologi atau metafisika umum. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Rohma Kubro. Nah, di sini kita akan mulai nih mengenal epistemologi. Sebenarnya apa sih hubungannya epistemologi sama filsafat? Jadi, epistemologi ini merupakan bagian dari filsafat. Nah, dia ini membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kesohihan sebuah pengetahuan. Objek material dari epistemologi ini adalah pengetahuan, sedangkan objek formal dari epistemologi ini adalah hakikat pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba nih kenalan sama aliran-aliran yang ada di dalam epistemologi. Di sini ada sekitar 7 aliran. Ya, yang pertama itu aliran rasionalisme. Nah, dalam aliran ini mereka berpendapat bahwa pengetahuan itu bersumbernya dari akal, pikiran, atau rasio. Kemudian ada juga aliran empirisme, ya. Menurut aliran ini, pengetahuan manusia itu diperolehnya melalui pengalaman indera. Kemudian ada lagi aliran realisme. Nah, kalau aliran ini nih berpendapat bahwa objek-objek yang kita serap melalui indera adalah nyata dalam objek tersebut. Maksudnya objek yang kita serap lewat indera itu adalah dirinya sendiri. Jadi bukan seperti melihat lemari itu, sesungguhnya lemari itu bukanlah lemari. Nah, jadi kalau realisme ini melihat lemari itu ya lemari, bukan yang lemari itu misalnya jadi tempat tidur, itu bukan. Oke, selanjutnya ada lagi kritisisme. Nah, aliran ini mencoba menjelaskan pendapat mereka bahwa pengetahuan itu awal mulanya didapatkan melalui pengamatan. Jadi, pengamatan itu merupakan permulaan pengetahuan gitu ya. Sedangkan pengolahan akal merupakan pembentukannya. Jadi, setelah diamati, menurut mereka itulah awal dari sebuah pengetahuan. Sedangkan pengolahan akalnya itu merupakan proses pembentukannya. Kemudian ada lagi aliran positivisme. Nah, menurut pendapat aliran ini, pengetahuan manusia itu dapat berkembang gitu ya, dan dapat dibuktikan lewat fakta. Jadi, menurut aliran ini pengetahuan itu nggak stuck di situ aja. Pengetahuan itu bisa berkembang gitu. Kemudian ada lagi aliran skeptisisme. Nah, menurut aliran ini
penyerapan indera itu bersifat menipu atau menyesatkan. Jadi sesuai ya dengan namanya skeptis, nggak percaya gitu. Oke, yang terakhir yaitu aliran pragmatisme. Nah, dalam aliran ini mereka ini mencoba mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Jadi mereka lebih fokus ke mempertanyakan sebenarnya pengetahuan ini tuh fungsinya tuh untuk apa, manfaatnya untuk apa gitu. Oke, selanjutnya itu ada kebenaran pengetahuan ya. Di dalam filsafat ilmu, pengetahuan disebut pengetahuan yang benar jika memenuhi kriteria kebenaran. Nah, di sini kita akan belajar tentang kriteria kebenaran itu ada apa aja sih. Nah, kriteria kebenaran tersebut didasarkan pada beberapa teori nih, ada 3 ya. Yang pertama, teori koherensi, yaitu suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak nyambung sama pengetahuan yang sebelumnya dan yang sudah ada pembuktiannya itu menurut teori ini itu belum benar gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu teori korespondensi, yaitu suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan suatu kenyataan yang memang benar. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatis, yaitu pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut terlihat secara praktis benar atau memiliki sifat kepraktisan yang benar. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat ilmu pengetahuan. Jadi, sebuah pengetahuan menurut Connie R. Semiawan itu bisa menjadi ilmu pengetahuan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu dasar pembenaran ya. Dasar pembenaran ini menuntut pengaturan kerja ilmiah yang diarahkan pada perolehan derajat kepastian sebesar mungkin ya. Jadi pernyataan harus dirasakan atas pemahaman a priori yang juga didasarkan atas hasil kajian empiris gitu. Jadi dasar pembenaran ini bisa diusahakan sebesar mungkin gitu ya. Itu menjadi syarat pertama dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua syarat ilmu pengetahuan yaitu sistematik ya. Semantik dan sistematis masing-masing menunjuk pada susunan pengetahuan yang didasarkan pada penyelidikan atau research ya. Research ilmiah yang keterhubungannya merupakan suatu kebulatan melalui komparasi dan generalisasi secara teratur. Jadi intinya pengetahuan itu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan jika dia disusun ya, didasarkan pada penyelidikan atau research. Jadi kalau baru katanya itu belum bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat intersubjektif, yaitu pengetahuan yang telah diperoleh oleh seorang subjek harus mengalami verifikasi oleh subjek-subjek yang lain supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahan dan kebenarannya gitu. Jadi setelah disusun secara sistematik didasarkan oleh penyelidikan atau research, pengetahuan ini juga harus diverifikasi ya oleh subjek-subjek yang lain. Jadi bukan cuma sepihak doang gitu, yang lain juga mengakui keberadaan sebuah pengetahuan itu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizka Utfiasa Fitri. Saya akan menjelaskan tentang epistemologi pengetahuan dalam agama Islam. Pengetahuan ilmiah ialah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas yaitu metodologi ilmiah. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan ilmiah dikenal sebagai segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan alam non-fisik. Materi selanjutnya yaitu sumber pengetahuan dalam Islam. Seperti yang saya katakan tadi, pengetahuan Islam bersumber dari alam fisik dan alam non-fisik. Alam fisik yang bisa diindra, seperti kita bisa melihat, mendengar. Sedangkan kalau alam non-fisik yang tidak bisa diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan alam akhirat.
Alam fisik dan alam non-fisik sama bernilainya untuk dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Materi selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan Islam. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen. Yang pertama, yaitu indera. Indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Metode yang tepat untuk elemen ini yaitu metode observasi, atau yang dalam bahasa Arab yaitu bayani. Yang kedua, yaitu akal. Kita sebagai manusia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, yaitu kita diberikan akal. Apa itu akal? Akal merupakan suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung dari luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal maupun informal. Metode yang tepat untuk elemen ini yaitu metodologis atau demonstratif yang dalam bahasa Arab disebut burhani. Yang ketiga, yaitu hati. Hati bisa diartikan sebagai suatu jenis aktivitas psikis manusia di mana manusia langsung mengalami atau menghayati sebuah nilai, seperti saat ada bencana dan orang tersebut melihat korbannya, pasti hati akan merespon dan memberikan rasa iba atau berempati kepada orang yang terkena bencana tersebut. Metode yang tepat untuk elemen ini yaitu metode intuitif atau yang dalam bahasa Arab disebut irfani. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan Gilang Pramudias. Nah, materi selanjutnya adalah kebenaran dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, proses perolehan ilmu dan kebenaran tidak terlepas dari peran Tuhan dan manusia secara bersamaan. Nah, dalam Islam, Tuhan adalah sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada ilmu dan kebenaran yang dicapai manusia tanpa proses pengajaran Tuhan. Nah, proses pengajaran tersebut dilakukan melalui bekal yang Tuhan berikan kepada manusia berupa kemampuan intelijensi yang mampu menginterpretasi dunia dan di mana terkandung dalam jiwa kreatif yang dimilikinya. Nah, kemudian selanjutnya sifat kebenaran dalam Islam. Nah, sifat kebenaran dalam Islam ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebenaran mutlak. Nah, kebenaran mutlak ini terdapat pada perkara pokok. Contohnya yaitu pada masalah usuliyah. Kemudian ada kebenaran relatif. Nah, kebenaran relatif ini terdapat pada perkara cabang. Contohnya masalah furu'iyah. Oleh karena itu, dalam Islam, kebenaran mutlak dan nisbi atau kebenaran relatif harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ya, kemudian selanjutnya materi berikutnya adalah materi yang terakhir, yaitu realitas dalam Islam. Nah, realitas yang berkaitan dengan objek dalam mencari kebenaran dalam Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada realitas mutlak dan ada realitas nisbi, di mana realitas mutlak adalah Tuhan. Hal ini dikarenakan Tuhan adalah al-wujud al-wajib, di mana Tuhan merupakan yang ada dan sumber dari segala yang ada. Nah, kemudian realitas nisbi, di mana realitas nisbi ini adalah segala realitas selain daripada realitas yang mutlak, di mana realitas mutlak itu sendiri adalah awal mula segala sesuatu adalah kepada Tuhan. Nah, baik, kami rasa itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.